Mari kita berdoa. Pagi hari ini kami datang dengan segala pergumulan kami ya Tuhan. Mungkin ada di antara jemaat-Mu yang saat ini sedang khawatir, sedang sedih, sedang bergumul, sedang takut. Mungkin ada di antara kami kekhawatirannya tentang kesehatan, tentang masalah ekonomi, tentang masalah keluarga. Tapi apapun itu Tuhan, firman-Mu memberikan kami satu kepastian, bahwa di dalam Engkaulah kami mendapatkan kelegaan. Maka biarlah pagi hari ini Tuhan, kami boleh mengalami kelegaan itu. Kami boleh mengalami kelepasan itu. Kami boleh mengalami pemulihan itu. Karena kami beribadah di hadapan Allah yang besar, Allah yang agung, Allah yang tidak terbatas oleh apapun, Allah yang hidup, Allah di atas segala Allah, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan, di hadapan Allah seperti ini, kami mau mengalami kasih Tuhan pagi ini. Maka melalui kebenaran firman-Mu, biarlah kami boleh Tuhan tolong, Tuhan tuntun, sehingga kami boleh mengenal Tuhan lebih dalam, sehingga iman kepercayaan kami pun boleh makin teguh. Maka Tuhan, ketika kami datang dan kami pulang sebagai orang yang berbeda, yang bisa semakin lebih baik di dalam Tuhan. Hamba-Mu terbatas Tuhan, berkatilah dan biarlah di dalam keterbatasannya boleh menjadi saluran berkat bagi kami semua, bahkan bagi hamba secara pribadi. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu, memuliakan Tuhan dalam kesesakan itu enggak gampang. Ya, sangat tidak gampang Bapak Ibu. Maka kita perlu mengenal Tuhan lebih dalam, kita perlu mengenal Tuhan lebih intim gitu ya Bapak Ibu Saudara, agar kita bisa dimampukan untuk bagaimana memuliakan Tuhan dalam kesesakan, sehingga kita bisa mengalami Tuhan yang besar. Bapak Ibu Saudara, kita jangan sampai punya pemahaman Tuhan yang kecil, Tuhan yang terbatas, karena kita punya Tuhan yang besar, Tuhan yang agung. Maka dalam rangka memperingati hari reformasi gereja Bapak Ibu Saudara yang jatuh pada tanggal 31 Oktober, hari ini kita akan membahas ya Bapak Ibu Saudara, salah satu sola dari 5 sola ya yang menjadi pilar dasar iman Kristen. Sola yang sudah kita bahas kemarin itu ada solus Christus, sola gratia kalau nggak salah ya, dan sola scriptura. Dan hari ini kita akan membahas sola yang satunya lagi, yaitu soli deo gloria. Segala kemuliaan, hormat, pujian hanya bagi Allah. Hanya bagi Allah. Khususnya di dalam tema kita hari ini, memuliakan Tuhan dalam kesesakan. Ya, kita akan bahas ini Bapak Ibu Saudara. Dan sebenarnya Bapak Ibu Saudara, soli deo gloria ini, segala pujian, kemuliaan, hormat bagi Tuhan, ini adalah puncak semangat iman Kristen. Ini puncak semangat iman Kristen. Dan kiranya melalui soli deo gloria ini, kita bisa semakin mengerti bahwa tujuan akhir dari anugerah keselamatan dan segala karya Allah dalam hidup umatnya yang dinyatakan oleh Alkitab bukan untuk kemuliaan manusia, bukan untuk keagungan manusia, tetapi untuk kemuliaan Allah dan keagungan Allah. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, seberapa hebat dan seberapa besarnya Allah kita sehingga hormat dan pujian itu hanya bagi Dia? Seberapa hebat Allah kita, seberapa agung, seberapa mulia Dia, seberapa besar Dia. Bapak Ibu Saudara, kita akan melihatnya sebentar ini melalui 2 bacaan firman yang akan kita renungkan bersama. Sehingga kiranya melalui firman ini kita boleh semakin dimampukan untuk bisa mengenal dan memuliakan Allah di segala waktu, di segala kondisi kita. Khususnya ketika kita ada di dalam kesesakan atau kita ada dalam pergumulan yang sulit,
pergumulan yang sangat tidak gampang. Bapak Ibu Saudara, kita akan membuka kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka. Yang pertama, Mazmur 34. Kita akan baca ayat 1 sampai 7. Mazmur 34 ayat 1 sampai 7. Saya akan baca untuk kita semua, Bapak Ibu Saudara. Dalam perlindungan Tuhan dari Daud pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek, sehingga ia diusir lalu pergi. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-puji kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Kita akan buka satu lagi kitab Ester, Bapak Ibu Saudara. Kita buka kitab Ester pasal yang ke-9. Ester pasal yang ke-9 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-25. Ester pasal yang ke-9 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-25, demikian firman Tuhan. Maka Mordekai menuliskan peristiwa itu lalu mengirimkan surat-surat kepada semua orang Yahudi di seluruh daerah Raja Ahasiweros, baik yang dekat, baik yang jauh, untuk mewajibkan mereka supaya tiap-tiap tahun merayakan hari yang ke-14 dan yang ke-15 bulan Adar. Karena pada hari-hari itulah orang Yahudi mendapat keamanan terhadap musuhnya, dan dalam bulan itulah duka cita mereka berubah menjadi sukacita dan hari perkabungan menjadi hari gembira. Dan supaya menjadikan hari-hari itu hari perjamuan dan sukacita dan hari untuk mengantar makanan dan untuk bersedekah kepada orang-orang miskin. Maka orang Yahudi menerima sebagai ketetapan apa yang sudah dimulai mereka melakukannya dan apa yang ditulis Mordekai kepada mereka. Sesungguhnya Haman bin Hamedata, orang Agag, seteru semua orang Yahudi, itu telah merancangkan hendak membinasakan orang Yahudi, dan dia pun telah membuang Pur, yakni undi, untuk menghancurkan dan membinasakan mereka. Akan tetapi ketika hal itu disampaikan ke hadapan raja, maka dititahkannya lah dengan surat supaya rancangan jahat yang dibuat Haman terhadap orang Yahudi itu dibalikkan ke atas kepalanya. Maka Haman beserta anak-anaknya disulakan pada tiang. Diberkatilah kita yang membaca, merenungkan dan melakukan kebenaran firman. Bapak Ibu Saudara, pembahasan firman Tuhan kita hari ini akan difokuskan kepada kitab Ester, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, kitab Ester merupakan salah satu kitab yang pernah dipermasalahkan posisinya dalam kanon penetapan kitab-kitab yang disusun menjadi Alkitab oleh bapak-bapak gereja. Waktu mau susun Alkitab, ketika ditemukan begitu banyak kitab mau disusun jadi Alkitab, kitab Ester ini dipermasalahkan untuk dimasukkan di dalam Alkitab. Kenapa? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, mereka menolak kitab Ester karena seruan kepada Allah atau kepada Yahweh tidak pernah muncul dalam kitab ini. Dengan kata lain, tidak ada nama Allah di dalam kitab ini. Baik Allah, baik Tuhan, baik Yahweh tidak pernah disebutkan dalam kitab ini. Yang kedua, kitab ini tidak pernah dikutip oleh para penulis Perjanjian Baru.
Tuhan Yesus pernah mengutip kisah Yunus. Walaupun kisah Yunus juga menjadi perdebatan banyak teolog. Sama seperti kitab Ester. Tetapi Tuhan pernah mengutip kitab Yunus. Ester tidak. Yang ketiga, kitab Ester menjadi satu-satunya kitab yang tidak ditemukan salinannya dalam salinan gulungan-gulungan kitab dari masyarakat Qumran. Masyarakat Qumran ini adalah masyarakat yang pernah menyalin dari Alkitab bahasa asli. Dan kitab Ester ini tidak ada di dalamnya. Yang keempat, isi kitab Ester ini menurut bapak-bapak gereja, ini lebih condong membahas tentang kisah romantisme seorang anak manusia daripada membahas tentang kebenaran firman Tuhan. Alasan inilah kenapa kitab Ester itu dipermasalahkan. Namun Bapak Ibu Saudara, kalau kita selidiki dan kita renungkan lebih dalam di bawah terang anugerah Tuhan, sesungguhnya kitab Ester ini luar biasa sekali Bapak Ibu Saudara. Meskipun tidak ada kata Tuhan, tidak ada kata Allah, tidak ada kata Yahweh, meskipun tidak pernah dikutip oleh para penulis perjanjian baru, meskipun tidak pernah disalin oleh masyarakat Qumran, dan kesannya hanya berisi kisah romantisme anak manusia. Namun dalam kitab Ester ini Bapak Ibu Saudara, kita bisa menemukan bukti yang sangat-sangat kuat tentang kehadiran Allah dan perbuatan Allah yang setia menggenapi janjinya dan memelihara hidup umatnya. Betul, Allah kesannya seperti apa? Allah itu tersembunyi dalam kitab Ester. Tetapi karyanya nyata, sangat nyata. Maka bersyukur sekali kalau kitab ini diizinkan oleh Allah tetap menjadi bagian dari isi Alkitab. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama-sama membahasnya lebih dalam. Bapak Ibu Saudara, sesungguhnya peristiwa dalam kisah Ester ini kita perlu tahu ya latar belakangnya sedikit dulu sebelum kita masuk lebih dalam untuk melihat kehadiran Allah dalam kitab ini. Bapak Ibu Saudara, sesungguhnya peristiwa dalam kisah Ester ini terjadi pada masa Israel atau orang Yahudi itu sedang hidup dalam pembuangan. 70 tahun mereka dibuang oleh karena ketidaktaatan mereka. Dan mereka mengalami masa yang sangat-sangat sulit. Mereka mengalami masa yang sangat-sangat memprihatinkan sekali Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, mereka dibuang oleh Allah ke Babel pada tahun 605 sebelum Masehi. Mereka dibuang oleh Allah pada tahun 605 sebelum Masehi. Pada tahun 536 sebelum Masehi, itu Babel ditaklukkan oleh Persia. Kita tahu ya tahun sebelum Masehi ya Bapak Ibu Saudara, itu mundur tahunnya, nggak maju Bapak Ibu Saudara. Dia makin mundur itu sebelum Masehi. Jadi pada tahun 539 sebelum Masehi, Babel itu ditaklukkan oleh Persia. Dan seluruh orang Yahudi itu dibawa ke Persia. Kemudian pada tahun 538 atau 537, antara 538 atau 537, orang-orang Yahudi itu kemudian diizinkan oleh Allah untuk kembali ke tanah perjanjian. Rombongan pertama ini yang boleh pulang itu dipimpin oleh Zerubabel. Kemudian rombongan kedua itu diizinkan pulang kembali pada tahun 457 sebelum Masehi. Ini dipimpin oleh Esra, ahli kitab. Dan pada tahun 444 sebelum Masehi, Nehemia yang pulang ke Yerusalem untuk memperbaiki kembali tembok Yerusalem yang runtuh Bapak Ibu Saudara. Kisah Ester dan Mordekai sendiri terjadi pada tahun 486 sampai 465, antara tahun itu Bapak Ibu Saudara, sebelum Masehi ya, 486 465. Itu lebih kurang 25 tahun sebelum Nehemia. Dan masa itu orang-orang sudah pulang, gelombang pertama sudah pulang. Masih ada orang-orang yang belum pulang,
ya, sisa ini Bapak Ibu Saudara, sisa ini masih ada di Persia. Dan pada masa itu, sisa ini Bapak Ibu Saudara yang masih ada di pembuangan ini, mereka mengalami masa-masa yang sangat sulit sekali. Oleh karena apa? Oleh karena Haman, tangan kanan Raja Ahasiweros, orang kepercayaan Raja Ahasiweros, mau membinasakan orang Yahudi. Bangsa Yahudi, bangsa yang sangat dibenci oleh Haman. Maka masa itu adalah masa yang sangat gelap Bapak Ibu Saudara. Masa yang mendatangkan satu frustasi. Masa yang mendatangkan satu keadaan putus asa bagi orang-orang Yahudi yang ada di pembuangan ini. Karena mereka mau dibinasakan oleh Haman. Dibinasakan ini bukan kayak waktu mereka di Mesir, mereka dijadikan budak Bapak Ibu Saudara. Dibinasakan ini benar-benar dibinasakan, dihabisi. Itu yang terjadi Bapak Ibu Saudara. Maka mereka hanya bisa berpuasa dengan kondisi seperti ini. Berpuasa dalam keputusasaan. Berpuasa seperti apa tidak disebutkan di dalam catatan kitab Ester. Dan sebenarnya ini bisa dikatakan satu-satunya aktivitas rohani yang muncul di dalam kitab ini. Dan sekarang Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama-sama melihat bagaimana Allah mempertontonkan kepada kita melalui kitab Ester bahwa Ia adalah Allah yang agung, Allah yang besar, Allah yang layak disembah, Allah yang layak dipuji, Allah yang soli Deo Gloria itu Bapak Ibu Saudara. Dan kita akan melihat bagaimana melalui kitab Ester ini tangan Allah menolong melepaskan umat pilihannya Israel dari kebinasaan yang dirancangkan oleh Haman. Dari mana kita bisa tahu Bapak Ibu Saudara? Yang pertama, dari nama Haman Bapak Ibu Saudara. Kita bisa melihat kebesaran Allah itu dari nama Haman. Ini luar biasa Alkitab memberikan fakta-fakta sejarah yang bisa diselidiki untuk kita bisa melihat siapa dia Allah yang merancang sejarah. Dari nama Haman, Bapak Ibu Saudara, di dalam Ester pasal yang ke-9 ayat 24 yang tadi kita baca Bapak Ibu Saudara, nama Haman itu dicatat sebagai Haman bin Hamedata, orang Agag. Sebenarnya bukan hanya di Ester 9:24, tapi ada di banyak beberapa catatan kitab Ester. Itu nama Haman ada dicatat dengan lengkap. Haman bin Hamedata, orang Agag. Ester pasal yang ke-8 ayat 1 kembali menyebut, ya, bukan kembali, di Ester 9 itu disebut, dan sebelumnya itu disebut Haman itu seteru orang Yahudi. Haman itu seteru orang Yahudi. Kemudian di dalam 1 Samuel, Bapak Ibu Saudara ya, dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-15 ayat yang ke-8, di situ ada dicatat nama Agag. Agag raja orang Amalek. 1 Samuel 15 ayat 8. Dicatat nama Agag. Agag itu raja orang Amalek. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Haman orang Amalek. Haman orang Amalek. Kemudian di dalam Keluaran 17 ayat 8 sampai 16 Bapak Ibu Saudara. Keluaran 17 ayat 8 sampai 16. Khususnya di ayat yang ke-14. Tuhan berfirman seperti ini pada Musa. Tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan. Aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Tuhan mau menghapuskan ingatan orang dari Amalek, tentang Amalek. Artinya apa? Amalek mau dibinasakan Tuhan. Kenapa Amalek mau dibinasakan Tuhan? Karena waktu perjalanan Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian Bapak Ibu Saudara, Amalek ini banyak sekali mendatangkan frustasi, gangguan, ingin menjahati Israel. Amalek ini jahat sekali.
Maka Allah berjanji sama Israel, aku akan menghapuskan ingatan orang tentang Amalek dari kolong langit ini. Bahkan dalam Ulangan 25 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-19, Bapak Ibu Saudara, Allah memperingatkan sekali lagi bahwa orang Amalek harus dilenyapkan. Harus dilenyapkan. Dan firman ini yang sudah pernah diucapkan oleh Allah pada masa Musa, perintah ini, janji ini yang pernah diucapkan oleh Allah pada zaman Musa digenapi. Dan itu terlihat di dalam kitab Ester. Bapak Ibu Saudara, Allah berjanji pada zaman Musa dan Yosua, itu adalah Allah yang sama yang akan menggenapi janjinya di zaman Ester dan Mordekai. Itu terlihat bagaimana Allah membinasakan Haman dan keluarganya, orang Amalek. Bapak Ibu Saudara, perhatikan. Ketika Allah berfirman, Bapak Ibu Saudara, di dalam Keluaran 17, itu terjadi sekitar tahun lebih kurang 1500 sampai antara sekitar 1400 sebelum Masehi. Itu sekitar tahun itu. Kisah Ester terjadi sekitar tahun 486 sampai 465 sebelum Masehi. Artinya apa, Bapak Ibu Saudara? Ada rentang waktu 1000 tahun. Ada rentang waktu 1000 tahun. 1000 tahun pun Allah tidak pernah lupa janjinya. Allah tidak pernah lupa janjinya untuk memberkati umat perjanjiannya, untuk memelihara umatnya, untuk membela umatnya. Allah setia dengan janjinya. Dia tidak lupa sedikit pun, meskipun itu dalam rentang waktu 1000 tahun. Bapak Ibu Saudara, saya pernah rebus telur gosong. Rebus telur, bukan goreng telur, Bapak Ibu Saudara. Rebus telur gosong. Kalau kita rebus telur itu pakai air banyak ya Bapak Ibu Saudara. Saya tinggal sebentar, lupa. Gosong Bapak Ibu Saudara. Kalau Allah menciptakan dari tidak ada menjadi ada, saya membuat dari ada jadi nggak ada airnya. Untung ada yang jerit, bau apa ini? Oh iya, saya rebus telur, lupa, gosong. 1000 tahun. Allah nggak pernah lupa. Manusia sebentar aja bisa lupa, Bapak Ibu Saudara. Padahal hal gampang, sepele, rebus telur butuh waktu lebih kurang 10 menit untuk matang. 10 menit untuk matang. Lupa Bapak Ibu Saudara. Ini pun masih bisa lupa, tapi Allah tidak pernah lupa. Bahkan kalau kita mau ingat janji Allah di dalam kitab Kejadian, bahwa akan ada keturunan dari perempuan ini, Adam dan Hawa, akan menghancurkan si jahat. Itu ribuan tahun Bapak Ibu Saudara. Sampai hadirnya Tuhan Yesus, itu ribuan tahun. Allah tidak pernah lupa untuk menghadirkan juru selamat Mesias bagi kita. Sehingga hari ini di dalam Kristus Yesus kita boleh diselamatkan, kita boleh diberkati, kita boleh dimenangkan Bapak Ibu Saudara. Allah adalah Allah yang tidak pernah berhenti mengingat janjinya. Allah yang tidak pernah berhenti memperhatikan umatnya yang setia. Allah tidak pernah berhenti untuk menyertai, memelihara umatnya. Allah selalu bisa dipercaya Bapak Ibu Saudara. Di hadapan Allah seperti inilah saya pernah berdoa Bapak Ibu Saudara. 8 bulan saya berdoa untuk papa mama saya boleh percaya Yesus. Saya berdoa, saya katakan sama Tuhan, Tuhan kamu panggil saya jadi hamba Tuhan.
Bagaimana mungkin aku bisa nginjili orang kalau papa mamaku sendiri belum percaya? Orang akan ngomong, "Cuantau, papa mamamu sendiri aja belum bisa kamu menangkan. Sekarang kamu mau injili saya, bawa saya kepada Yesus. Bawa dulu papa mamamu, selamatkan dulu, baru nanti datang injili saya." Saya doa sama Tuhan, saya bilang sama Tuhan, "Tuhan, bagaimana mungkin kalau papa mama saya belum percaya, saya nggak bisa sekolah. Dan kalau saya serahkan ke gereja, seberapa hebat gereja bisa rutin datang injili papa mama saya?" Puji Tuhan, 8 bulan kemudian setelah saya berdoa, saya tidak menyerah Bapak Ibu Saudara. Saya belajar mau mempercayai Allah. Saya tidak berhenti berharap, tidak pernah berhenti berdoa. 8 bulan kemudian papa mama saya boleh percaya. Bahkan memproses lebih dalam iman orang tua saya. Sehingga papa saya bisa menyukai gereja. Yang waktu saya ajak "Pak, ke gereja yuk. Kamu sembah saja Allahmu, aku sembah Allahku. Aku tidak larang kamu ke gereja, itu sudah cukup." Hari itu, kalau saya nggak kelihatan papa saya di rumah, orang kalau cari papa saya tidak ada di rumah, carilah di gereja. Dia ada di gereja. Sebelum dia meninggal, dia melayani, dia suka sekali ada di dalam gereja. 8 bulan, 8 tahun saya berdoa bagi nenek saya. Yang lebih sulit, nenek saya itu sangat tidak suka Yesus. Dia benci sekali mendengar nama Yesus. Bapak Ibu Saudara, kalau saya cerita tentang Yesus, pernah satu kali saya cerita tentang Yesus, diludahin saya Bapak Ibu Saudara. Bahkan waktu saya mau jadi hamba Tuhan, nenek saya bilang apa? "Cucu durhaka, nanti kalau ama mati, kamu pasti tidak akan sembah aku lagi. Paling kamu kasih aku segelas air putih sama kembang. Kamu pergilah," kata nenek saya. "Aku jadi hantu akan cari kamu, akan berperkara sama kamu." Belum sempat nenek saya jadi hantu cari saya, Yesus sudah cari dia duluan. Kemudian dia bertobat, dia dibaptis, dan tidak lama kemudian nenek saya meninggal. Allah bisa dipercaya, Allah mendengar doa. Jangan pernah berhenti berharap sama Allah yang setia Bapak Ibu Saudara. Allah kita Allah yang tidak terikat oleh apapun, tidak terbatas oleh waktu. Dimanapun kita bisa berdoa, kita bisa berharap. Di tengah situasi apapun kita bisa berharap. Sekalipun itu situasi yang sepele Bapak Ibu Saudara. Allah bukan hanya mau memberkati, menolong kita. Hanya di situasi-situasi genting, di situasi-situasi besar. Di situasi kecil pun Allah tidak pernah tidak mendengar seruan umatnya. Allah tidak pernah tidak peduli. Masih Allah yang sama, Allah yang setia, yang mau terlibat dalam hidup umatnya. Bapak Ibu Saudara, satu kali ketika saya pelayanan di salah satu pulau di Kepulauan Riau, selesai waktu saya di sana, itu Bapak Ibu Saudara jemaat ada kasih oleh-oleh. Dan oleh-oleh ini harus dibawa pulang. Saya bergumul Bapak Ibu Saudara, kalau saya bawa pulang, bagasi saya overweight. Kelebihan beratnya, biaya untuk membayar kelebihan berat ini lebih mahal dibanding oleh-olehnya. Kalau saya tinggal, jemaat akan terluka. Saya bergumul sekali. Bagaimana ini? Beberapa hari sebelum saya terbang, saya pulang. Tiba-tiba ada seorang jemaat datang. Contoh, jadi pulang ke Medan. Oh jadi, boleh saya ikut bersama Contoh. Mertua sakit. Saya sudah lama nggak ke Medan. Mohon Contoh boleh dampingi.
Berapa orang saya tanya? 3 orang. Bagasimu berapa banyak? Boleh nitip nggak? Oh boleh, cuman ini. Ya cuman ini. Boleh titip nggak? Bapak ibu saudara, hanya bagasi. Yang kalau saya tinggal pun sebenarnya nggak apa-apa. Moga-moga jemaat bisa maklum. Kalaupun dia ya marah, ya hanya segitu dia marah, saya sudah nggak ada. Gitu Bapak ibu saudara. Bagasi pun Tuhan peduli. Apalagi perkara besar kita, Bapak ibu saudara. Allah kita, Allah yang mendengar doa, Allah yang setia, Allah yang bisa diandalkan, Allah yang bisa dipercaya. Kalau 1000 tahun pun dia tidak lupa. Doa-doa kita pun bisa digaransi dia tidak akan lupa. Maukah kita tetap setia sama Allah yang seperti ini? Yang kedua Bapak ibu saudara, dari nama Mordekai. Dalam Ester pasal yang kedua ayat yang kelima Bapak ibu saudara. Nama Mordekai itu ditulis Mordekai bin Yair bin Simei bin Kis, seorang Benyamin. Itu nama Mordekai, dicatat seperti itu. Dalam 1 Samuel pasal yang ke-9 ayat 1 sampai 3 Bapak ibu saudara, disebutkan ada seorang Benyamin namanya Kis bin Abiel bin Zeror. Ini ayahnya Saul Bapak ibu saudara. Dengan kata lain, Mordekai keturunan Saul. Bapak ibu saudara, dalam 1 Samuel pasal yang ke-15 ayat 2 sampai 3, Allah pernah memerintahkan Saul untuk menumpas bangsa Amalek sampai habis. Lebih lanjut itu Allah pernah di masa Saul itu mengingatkan, habisi Amalek, sisa-sisanya ini harus dihabisi. Tapi Saul enggak taat. Agag tidak ditumpas sama Saul. Dalam 2 Samuel pasal yang pertama ayat 6 sampai 8. Saul malah meminta pemuda Amalek untuk membunuh dia. Waktu Saul sudah kepayahan, terluka parah dalam perang, dia tidak bisa perang lagi, dia minta pemuda Amalek itu untuk bunuh dia. Bapak ibu saudara, Tuhan tidak pernah mengizinkan Israel untuk tunduk, menyerah, kompromi pada orang Amalek. Gak pernah, gak boleh ada. Maka dalam Keluaran 17 ayat 16, Tuhan itu berfirman, Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Turun-temurun sampai Amalek habis. Tapi Saul menodai kekudusan Tuhan. Dalam Ester pasal yang ke-9 ayat 1 sampai 19 kita melihat di sana Bapak Ibu Saudara, bagaimana Tuhan memakai Mordekai, keturunan Saul, Tuhan pakai untuk menguduskan janjinya yang pernah dinodai oleh Saul. Sekaligus Tuhan juga membayar ketidaktaatan Saul dan kebodohan Saul yang menyerahkan diri untuk dibunuh oleh orang Amalek. Tuhan pakai Mordekai, keturunan Saul, untuk menghapus ingatan orang tentang Amalek dari kolong langit. Hari itu Mordekai menghabisi Haman bin Hamedata, orang Agag dan segala orang-orangnya. Dan hari itu Bapak Ibu Saudara, kisah tentang Amalek selesai. Nama yang terkait dengan Amalek berhenti di Ester pasal yang ke-9 ayat 25. Tuhan genapi. Betul, tidak ada nama Tuhan, tapi karya Tuhan luar biasa indah. Bapak Ibu Saudara,
Tuhan tidak akan pernah mempermalukan umatnya. Dia akan genapi apa yang menjadi janjinya, menyertai umatnya. Immanuel, Allah beserta kita. Tuhan tidak akan pernah lupa dengan nama ini. Bapak Ibu Saudara, beberapa waktu lalu sebelum papanya Semuana meninggal, papanya Semuana itu pernah kena stroke, dibawa ke rumah sakit. Rumah sakit Columbia yang ada dekat Cempaka Mas sana. Malam-malam dibawa ke sana Bapak Ibu Saudara. Dan kemudian dokter mengatakan betul ini ada pendarahan. Bukan ada pendarahan, kayak ada yang mati gitu, saraf di otak. Ada sesuatu. Dan kemudian ini harus diopnam. Kemudian mama mertua mengatakan, kalau opnam kami mau BPJS. Karena BPJS ditanggung pemerintah. Rumah sakit mengatakan apa? Sorry, kamar BPJS udah nggak ada. Yang ada kamar mandiri, bayar sendiri. Demi keselamatan papa, akhirnya mama mengatakan, ya sudah kalau enggak kamar kami bayar sendiri. Padahal itu mikir. Mama itu mikir bayarnya nanti pakai apa? Paling-paling jual mobil tuanya papa. Gak tahu bisa laku berapa. Tapi demi keselamatan papa, nyawa papa, akhirnya ya udah bayar sendiri. Ketika mau masuk kamar, kemudian di antigen, positif COVID Bapak Ibu Saudara. Kemudian dilanjutkan ke PCR, positif COVID. Dan kemudian rumah sakit tolak. Sorry, kami tidak ada lagi ruang isolasi. Pasien COVID tidak diterima lagi. Jadi malam itu Bapak Ibu Saudara bawa pulang papa. Di tengah kondisi seperti ini, kami berdoa, kami ngomong sama Tuhan, Tuhan kenapa seperti ini? Kamu tahu kan papa butuh pertolongan. Tapi kenapa Tuhan engkau izinkan kena COVID? Tuhan silent. Seolah-olah Tuhan mau mengatakan, Pausan kamu diem aja. Kamu nggak tahu apa-apa. Yang penting aku nggak akan permalukan kamu. Bersama Semuana. Jadi besoknya kami ke rumah papa, kami melihat kondisi papa. Dan melihat papa sudah setengah mati. Dan minta dibawa ke rumah sakit, tapi kami nggak tahu mau dibawa ke rumah sakit apa. Tapi demi untuk menenangkan papa, kemudian kami ajak papa berdoa. Papa kita berdoa dulu. Minta pertolongan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi habis kami berdoa? Tiba-tiba salah satu jemaat senior di gereja ini menelepon. Contoh Pausan, aku dengar papamu kena COVID dan stroke ya. Jangan tunggu lagi, sekarang kamu segera bawa papa mertuamu ke rumah sakit PON di Cawang. Bawa ke sana. Tapi kami butuh yang bisa BPJS, ada BPJS-nya. Tapi kena COVID ini bagaimana, terima nggak? Dia terima COVID. Akhirnya kami bawa ke sana Bapak Ibu Saudara. Dan tidak bayar sepeser pun. Kalau di Columbia Asia, pasti bayar. Tuhan ganggu sedikit dengan COVID. Karena Tuhan tahu kami punya kesulitan keuangan. Maka Tuhan ganggu. Dipindahkan ke rumah sakit yang lebih baik. Pusat Otak Nasional yang khusus nangani stroke. Tidak bayar sepeser pun. Allah bisa dipercaya, diandalkan. Amin. Dia tidak akan permalukan kita. Bapak Ibu Saudara, beberapa waktu lalu papa mertua sudah meninggal. Bukan karena COVID, tapi kena serangan jantung. Tapi satu hal kami pelajari sekali lagi. Sebelum papa meninggal, papa itu gak pernah punya pengalaman mengenal Tuhan lebih dalam. Tapi hari itu, sebelum papa meninggal, Tuhan kasih pengalaman bagaimana Tuhan pernah tolong papa waktu di rumah sakit PON itu. Sehingga ketika meninggal, papa meninggal sebagai orang yang pernah mengalami pengalaman bersama Tuhan. Itu akan memberkati dia. Bapak Ibu Saudara, seorang yang bernama George Muller, dia ratusan kali gak punya uang untuk menghidupi panti asuhan yang dia dirikan. Ratusan kali gak pernah punya uang. Dan gak pernah minta,
nggak pernah ngemis, nggak pernah mencari persembahan dari luar. Bahkan Hudson Taylor, seorang misionaris yang menginjili di China, pernah menjadi salah satu orang yang mendapat sponsor dari George Muller. Mengandalkan Allah, George Muller tidak pernah membiarkan anak-anak panti asuhan kelaparan. Bapak Ibu Saudara, ini Allah kita. Allah yang agung sekali. Allah yang soli Deo Gloria itu. Yang kita bisa lihat kemuliaannya melalui kitab Ester. Melalui kisah orang-orang yang pernah mengalami dia. Hanya Allah yang mampu mengingat janji tanpa melupakan. Hanya Allah yang mampu menghadirkan pengharapan di tengah keputusasaan. Hanya Allah yang mampu memulihkan di tengah kemustahilan. Bapak Ibu Saudara, maukah kita mempercayai Allah yang seperti ini? Maukah kita setia kepada Allah yang seperti ini? Maukah kita mencintai firman-Nya? Mencintai Allah yang selalu memberi pengharapan kepada kita. Maukah kita mencintai ibadahnya? Allah yang menghadirkan dirinya untuk memberkati kita. Betul, meskipun kadang Allah bekerja kesannya lama Bapak Ibu Saudara. Tapi maukah kita tetap mempercayai Dia sebagai Allah yang baik? Hari ini, apapun pergumulan kita, apapun kekhawatiran dan ketakutan kita Bapak Ibu Saudara, Tuhan menanti kesetiaan kita berdoa di hadapannya. Tuhan menanti mau melihat adakah iman percaya yang Ia boleh temukan dari umatnya. Mari kita tundukkan kepala. Bapa dalam sorga, firman-Mu telah diberitakan. Terima kasih Tuhan, Engkau membawa kami mengenal-Mu lebih dalam. Melihat kemuliaan dan keagungan-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Melalui pengalaman orang-orang yang mengenal-Mu. Bahkan juga Tuhan di dalam catatan firman, hamba-Mu Daud yang di dalam Mazmur 34. Ketika ia sedang dalam masa yang begitu sulit antara hidup dan mati, Daud berkata bahwa Engkaulah sumber kekuatan dan pertolongannya. Di dalam kesesakannya, ia mengalami hadir-Mu. Siapakah Daud? Siapakah Mordekai? Siapakah Ester? Siapakah orang-orang Yahudi? Kami semua sama Tuhan. Tapi kalau Tuhan Engkau mau menolong, memberkati orang-orang Yahudi, memberkati Daud, memberkati hamba, memberkati para bapak-bapak gereja, Tuhan Engkau juga mau memberkati kami semua. Kalau kami boleh mempercayai Engkau, datang kepadamu sebagai Allah yang setia, yang mengingat dan mengenal Engkau sebagai Allah yang besar. Maka Tuhan berkati umat-Mu yang saat ini mungkin sedang bergumul, pulihkan, lepaskan Tuhan. Biarlah ada kelepasan dari ketakutan, kekhawatiran, keputusasaan. Biarlah ketenangan dan damai sejahtera dari Tuhan boleh menguasai kami. Tolong kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.